Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dimanapun kita berada, kita tetap semangat mengiring Tuhan Yesus. Pagi hari ini, tema firman Tuhan saya akan berikan satu judul, Harga Mengikut Yesus. Saya ambil ayat di dalam Injil Matius pasal yang ke-16, mulai ayat yang ke-21, berkata demikian. Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikuti Dia. Ayat 21, sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa Ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur Dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa Engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Sampai di sini. Harga untuk mengikut Yesus ternyata diawali dari mengetahui apa yang telah dilakukan Yesus selama Dia mengerjakan kehendak Allah. Yesus memberitahukannya kepada murid-muridnya sebelum Ia disalibkan. Apa yang diberitahukan Yesus? Yaitu penderitaannya yang harus Dia tanggung, ditolak, dibunuh, bahkan dibangkitkan. Ini merupakan kehendak Allah yang harus ditanggung oleh Yesus. Dan mengapa ini diberitahukan kepada murid-muridnya? Karena ini merupakan pondasi utama mengiring Yesus, mengikut Yesus. Dan Petrus terutama, murid yang paling senior dari Yesus, memiliki konsep berpikir belum sama dengan gurunya. Oleh karena itu, makna yang dapat kita petik dari pelajaran ini adalah ketika mengikut Yesus, kita harus mempunyai konsep berpikir seperti Yesus berpikir. Pikiran Yesus ketika Dia menjalani hidupnya, Dia memikirkan bagaimana kehendak Allah digenapi. Petrus yang sudah sekian lama mengiring Yesus, tetapi konsep berpikirnya belum seperti Yesus. Mengapa? Di ayat yang ke-22 dikatakan Yesus menegur Petrus dari cara konsep berpikirnya. Bahkan Yesus dengan keras mengatakan, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Jadi harga yang pertama yang harus kita bayar ketika mengikut Yesus adalah memiliki konsep berpikir seperti Yesus. Ini merupakan satu-satunya syarat, bahkan syarat pertama mengikut Yesus. Menjadi murid Yesus, pikirannya, mindsetnya harus diubah seperti Yesus. Mau tidak mau. Sebab apa akibatnya ketika mindset belum diubahkan seperti Yesus? Ini akan menjadi batu sandungan. Firman Tuhan berkata, "Engkau suatu batu sandungan bagiku." Seharusnya murid Yesus tidak menjadi batu sandungan bagi gurunya. Kita yang sudah percaya, bukankah sudah menjadi murid Yesus? Ketika kita percaya, berarti kita mengambil keputusan mau, setuju dimuridkan. Dan ingat, syarat atau harga yang pertama, mindset yang diubahkan. Sebab kalau tidak, akibatnya menjadi batu sandungan. Jadi
cara berpikir ini dari dalam. Dan hanya orang ini yang mengetahui dan Tuhan sendiri yang akan terus meluruskannya. Petrus ditegur oleh Yesus. Dan Petrus sebagai muridnya harus memiliki konsep berpikir seperti gurunya. Itu yang pertama. Yang kedua, harga yang kedua mengikut Yesus adalah di ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku. Jadi di sini tidak ada perkecualian. Semua orang yang mengaku dirinya percaya kepada Yesus, dia sudah setuju mengikut Yesus. Dan inilah harga yang harus dibayar yang kedua. Ia harus, kata harus berarti tidak bisa tidak. Itu merupakan pilihan yang harus diambil. Harus menyangkal dirinya. Apa sih arti menyangkal dirinya? Tidak lagi punya hak atas dirinya. Dirinya tidak punya lagi hak untuk hidup untuk dirinya sendiri. Jadi kalau kita berani mengaku percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, berarti hidup kita bukan milik kita lagi, menjadi miliknya Tuhan. Itu harus terus disangkal, terus ditiadakan diri kita. Hidup kita bukan milik kita lagi, tapi Yesuslah pemilik kehidupan kita. Mengapa bisa demikian? Ya, karena Yesus sudah menanggung penderitaan, bahkan mati di atas kayu salib. Untuk apa? Menanggung dosa kita, menggantikan tempat kita yang seharusnya dihukum dan binasa, dan kita dibeli dengan darah yang mahal. Jadi hidup kita bukan milik kita sendiri, sudah menjadi milik Yesus karena kita mau percaya kepadanya. Jadi harus menyangkal dirinya, artinya menyerahkan diri kepada Tuhan untuk mengikut Yesus. Harga yang ketiga, memikul salibnya. Salibnya di sini menggunakan huruf kecil semua. Berarti salib siapa? Salib diri kita sendiri. Memikul salib berarti menanggung salib setiap hari. Berarti setiap hari kita harus mematikan diri kita. Dan firman Tuhan di dalam kitab Galatia dikatakan, barang siapa menjadi milik Kristus, dia harus sudah menyalibkan segala hawa nafsu dan kedagingannya. Ini harga yang harus kita bayar. Mau tidak mau, memikul salibnya kita masing-masing. Seperti Yesus memikul salibnya dan dia benar-benar taat, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Berarti memikul salib artinya mati bagi dirinya sendiri. Untuk siapa matinya? Untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi hidup kita kalau kita tidak mati bagi diri sendiri dan untuk memuliakan nama Tuhan, itu bukanlah salib. Itu belum berarti salib. Mengiring Tuhan tidak cukup hanya kata percaya di mulut, yakin di dalam hati, rajin pergi ke gereja, itu bukan sepenuhnya mengikut Yesus. Tapi yang benar-benar mengikut Yesus adalah konsep berpikirnya seperti Yesus. Menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari. Selamat mengikut Yesus. Selamat dididik oleh guru agung kita, Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena Engkau memberitahukan harga yang harus dibayar oleh setiap orang yang mau mengikut Yesus. Dan pagi hari ini ketika kami mendengar, bahkan ketika kami sudah percaya, kami mau mengingat kami kembali, siapakah diri kami ketika kami mengikut Yesus. Kami harus mempunyai konsep berpikir seperti Yesus, supaya kami tidak menjadi batu sandungan. Dan kami harus menyangkal diri kami, memikul salib kami setiap hari, dan menjadi murid Yesus. Dididik oleh Yesus, mengikut apa yang menjadi keinginan Yesus, bukan keinginan kami. Terima kasih Bapa, berkatilah setiap orang yang sudah mengikuti renungan pagi hari ini.
Biarlah hidup kami hanya kami persembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, diberkatilah sepanjang hari ini hidup kami, diberkatilah keluarga kami, pekerjaan kami, bangsa negara kami dalam mengatasi kondisi pandemi COVID-19 ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.